Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan yang menjadi pribadi berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Saat ini saya akan bawakan tema tentang puasa. Puasa adalah disiplin spiritual yang telah dipakai orang-orang selama berabad-abad. Dalam kitab Daniel pasal 10 ayat 2-3 berbunyi, pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Puasa tidak harus berkaitan dengan makanan, tetapi puasa berhubungan dengan hal-hal lain dari hidup kita supaya kita dapat fokus pada doa. Jadi puasa Daniel adalah menghindari makanan yang sedap-sedap, bukan berpuasa tidak makan daging, atau kita makan gado-gado padahal kita suka kepada gado-gado. Yang Daniel lakukan adalah bagaimana dia tidak makan makanan kesukaannya. Ester 4 ayat 16 katakan, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Puasa ini boleh dikatakan adalah puasa total yang diambil Ester untuk dia menghadap raja. Dan apa yang terjadi? Ya, Ester dia punya tekad yang sungguh luar biasa dan dia melakukannya karena dia tahu di dalam puasa itu ada kuasa yang Tuhan berikan bagi dia, di mana saat dia akan bertemu dengan raja, maka raja akan setuju apa yang menjadi permintaannya. Di dalam Amsal 10 ayat 19 katakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ayub pasal 2 ayat yang ke-13 katakan, lalu mereka duduk bersama-sama di dalam tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Kita tahu bahwa apa yang dialami oleh Ayub, apa yang dikatakan di dalam Amsal, bahwa di saat kita banyak berbicara, pasti kita akan membuat banyak kesalahan. Karena begitu banyak perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut kita, bahkan di dalam doa pun kita masih suka membuat kesalahan. Itu sebabnya kita butuh introspeksi diri kita di saat kita berpuasa. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-7 katakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Kita tahu bahwa di saat kita berdoa adalah kita komunikasi dengan Tuhan. Bukan berarti kata yang indah-indah, kata yang puitis, dan kita menyangka Tuhan mendengar doa kita, karena kita punya kata-kata, kita punya rangkaian kalimat yang sungguh indah. Tapi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, di saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjawab dari surga. Di dalam Daniel pasal 9 ayat yang ke-3-4, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian, Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Tuhan Yesus mengatakan beberapa mujizat hanya dapat terjadi melalui doa dan puasa. Dengan berpuasa kita menunjukkan kesungguhan dari doa. Musa berpuasa sebelum menerima 10 perintah Tuhan. Nehemia berpuasa sebelum memulai
pembangunan tembok Yerusalem, orang Israel berpuasa sebelum melakukan pertempuran yang besar. Bagaimana dengan kita hari ini? Mungkinkah kita berpuasa makan, tapi yang sedap-sedap, yang apa yang enak, yang kita lakukan ya sambil kita chatting, sambil kita buka Facebook, bahkan kita lagi main internet. Tapi yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di saat kita mau doa, di saat kita mau berpuasa, kita menghentikan setiap kegiatan kita dan kita mau fokus di dalam doa. Karena di dalam doa pasti ada jawaban yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Karena kita tahu apa yang kita lakukan. Karena Yesus adalah Allah yang luar biasa yang selalu ingin mendengarkan doa kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.